Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi adik-adik semua. Kita mungkin ngomongnya gak lama-lama ya, kasihan nanti adik-adiknya. Ini ngomong apa ibu ini gitu ya, jangan-jangan ya. Ketawa. Iya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Hari ini kita semua berkumpul di sini Posyandu Anyelir 1 ya. Posyandu Anyelir 1 di Ciracas, Jakarta Timur, sama-sama untuk menjalankan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Programnya apa namanya? Ada yang tahu nggak ibu-ibu namanya apa? Program makan bergizi gratis. Nah, hari Senin kemarin itu kan sudah diluncurkan serentak di 190 titik, tapi kebanyakan adalah sekolah-sekolah. Nah, hari ini kita mau coba juga kita laksanakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak yang usianya masih belum usia sekolah. Kenapa? Karena kita tahu, sama-sama tahu bahwa sumber daya manusia anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Dan gimana caranya supaya anak-anak kecukupan gizinya betul-betul bisa terjaga. Karena ibu-ibu pasti tahu betul ya, kadang-kadang ada saat-saatnya anak-anak GTM nggak mau buka mulut gitu ya Bu ya, gerakan tutup mulutnya anak-anak itu, wah kalau buat ibu-ibu itu udah neraka dunia ya Bu ya. Kita pengennya anaknya makan, dia tutup mulut. Tapi dengan adanya makan bergizi gratis ini, mudah-mudahan selain juga memberikan kecukupan gizi, juga bisa sama-sama kita mengajarkan anak-anak apa sih sebetulnya gizi yang baik, apa sih makanan yang baik. Karena setiap anak pasti punya cara yang berbeda-beda, lidahnya juga berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang nantinya akan diberikan, makan bergizi gratisnya juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Karena tujuannya apa? Supaya angka kebutuhan gizinya baik, supaya kecukupan gizinya betul-betul bisa dicukupi, dan nantinya anak-anak bisa menjadi generasi yang emas, mencapai generasi emas di tahun 2045. Karena tahun 2045 ini anak-anak ini akan jadi calon-calon pemimpin bangsa semua di sini. Dan gimana caranya nanti supaya betul-betul sehat dan tidak stunting ya ibu-ibu ya. Nah, untuk pencegahan stunting yang paling penting, untuk pencegahan ya, bukan yang sudah stunting, bagaimana caranya di 1000 hari pertama kehidupan itu kecukupan gizinya betul-betul cukup. Jadi mulai dari ibu hamil, karena 1000 hari pertama kehidupan itu bukan hanya pada saat bayinya sudah lahir, tapi dimulai dari ibu hamil, kemudian pada saat menyusui juga nanti sangat penting, dan nantinya perlahan-lahan 6 bulan kan mulai makanan pendamping ASI, sampai nantinya betul-betul bisa makan makanan yang seperti biasanya ada di meja yang biasa dimakan oleh keluarga. Kita sama-sama berharap mudah-mudahan nantinya semua program ini dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita mulai di sini, dan kita akan terus berharap bahwa nantinya program ini bisa dilanjutkan di seluruh Indonesia. Tentunya bertahap, karena pasti akan ada yang tanya, kenapa di tempat saya belum, kenapa di tempat saya belum. Pastinya akan ada terus penyempurnaan program, bagaimana teknis di lapangan, karena di masing-masing tempat tentunya berbeda-beda. Tapi kalau di sini ada yang namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan itu yang akan menyediakan makanan. Dapurnya rapi ibu-ibu semuanya, kemudian juga penyediaannya juga steril, kemudian nanti tempatnya juga pakai stainless steel, dan nantinya itu juga semuanya dibuat supaya steril dan angka kecukupan gizinya cukup. Karena di setiap SPPG itu ada yang namanya ahli gizi yang sudah menghitung kalau untuk ibu hamil perlunya berapa, untuk ibu menyusui perlunya berapa, untuk anak-anak perlunya berapa. Mungkin nggak lama-lama nanti anak-anak makin bosan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bumil yang mana? Oh, ini yang bumil. Oke, ya sebentar ya. Oke, bumil. Nah. Balik. Bumil sama.
Umi ibu menyusui sama. Ini ya. Umi sama ibu menyusui. Persilakan kepada Ibu Wamen berkenan untuk menyerahkan terlebih dahulu kepada balita, begitu ya. Silakan Ibu yang di depannya berdiri boleh ya Bu. Nah, tadi kita lihat di Posyandu Anyelir 1 ini sudah berjalan dengan cukup lancar, tapi kita tahu sendiri kalau anak-anak makan itu kan beragam ya, ada yang makannya dengan mudah, ada yang perlu upaya, tapi memang ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada anak-anak juga dengan cara orang tuanya masing-masing, karena caranya tentunya akan berbeda-beda, bahwa makanan bergizi itu sangat penting untuk tumbuh kembangnya nanti ke depan. Dan salah satu kenapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak usia prasekolah menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini, salah satunya adalah untuk pencegahan stunting. Karena kita ketahui pencegahan stunting itu akan efektif untuk dilakukan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu ya dimulai pada saat, bukan pada saat bayi dilahirkan, tapi justru sudah dimulai pada saat ibu mulai mengandung, dan nantinya dilanjutkan pada saat bayi sebelum usia 6 bulan kan belum makan ya, masih ASI eksklusif. Berarti ibu menyusuinya juga masih mendapatkan asupan makan bergizi gratis, dan nantinya juga dilanjutkan ke anak-anak usia prasekolah itu. Dan yang paling penting kalau kita lihat di setiap SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang di bawah komando dari Badan Gizi Nasional, karena kita tahu program ini diampu penuh oleh Badan Gizi Nasional dan seluruh kementerian lembaga, termasuk juga dari kementerian kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, juga mendukung penuh untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan tentunya kita lihat bahwa di setiap SPPG itu ada kepalanya, ada ahli keuangannya untuk adminnya, dan kemudian juga ada ahli gizi. Nah, ahli gizi ini di setiap SPPG yang akan menentukan menu-menu masing-masing dan disesuaikan angka kecukupan gizinya. Kalau untuk anak-anak tentunya gramasinya atau jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh ibu hamil. Dan ini disesuaikan dan dihitung betul. Dan untuk menu makanannya sendiri memang bervariasi karena tergantung dari masing-masing SPPG. Tujuannya apa? Karena masing-masing SPPG memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tentunya kita akan melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di lokal. Karena salah satu tujuan dari makan bergizi gratis ini adalah supaya nantinya ekonomi lokal bisa benar-benar bergerak dan ekonomi di masing-masing daerah tempat SPPG itu berada betul-betul bisa dapat meningkat nantinya.